tahun 2023. Meningkatkan partisipasi para lansia dalam pembangunan di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Daerah Lansia di Kota Malang. Yang terhormat penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Kota Malang atau yang mewakili, serta Bapak Ibu undangan perwakilan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di Sapana Hotel and Convention Malang. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso, Kepala OPD serta 75 peserta yang merupakan perwakilan OPD pemangku kebijakan di Kota Malang dan perwakilan Komda Lansia di Kota Malang. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Presiden dan Kepala Perangkat. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Dwi Rahayu dalam laporannya mengatakan, tujuan dari adanya rakor bersama pemerintah daerah bersama Komda Lansia ini untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dengan lembaga kesejahteraan lanjut usia, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan Kota Malang ramah lansia, serta meningkatkan kualitas hidup lansia di Kota Malang. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah. Maksud dan tujuan, maksud dilaksanakannya rapat koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan lanjut usia, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan Kota Malang. Ditambahkan oleh Kepala Bapeda Kota Malang, rakor bersama Komda Lansia di Kota Malang sebagai upaya identifikasi permasalahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan lansia di Kota Malang. Dilaksanakan satu hari pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di Kota Sapana Malang pada pukul 9 sampai dengan selesai. Pas saatnya kelunting Bang Jatim. Peserta kegiatan kurang lebih 75 orang meliputi perangkat daerah terkait, perwakilan kelompok lanjut usia, swasta, dan perwakilan akademisi. Materi dan pembicara. Yang pertama, komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program kelanjut usia di Kota Malang yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Komisi JDPR di Kota Malang. Izin dapat informasi beliau masih berjabatan dari bandara.
Yang berikutnya arahan Bapak PJ Wali Kota Malang tentang pembangunan pelanjut usiaan di Kota Malang. Izin menyampaikan juga bahwa setelah acara pembukaan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi terkait identifikasi permasalahan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan lansia. Pembiayaan dibebankan pada APBD Kota Malang tahun anggaran 2023. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas nama penyelenggara kegiatan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan, arahan, dan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh penjabat Wali Kota Malang. Sekaligus kami mohon kiranya kepada Bapak penjabat Wali Kota Malang untuk berkenan membuka acara secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi asisten kepala perangkat daerah yang hadir pada pagi hari ini. Penjelasan dengan Pak Sekda. Sementara penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam sambutannya sekaligus memberikan materi dalam rapat ini mengatakan mengapresiasi semangat para lansia di Kota Malang karena masih berperan aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan Kota Malang menjadi lebih baik. Maksud saya ini rambut putih ini sehat ya? Alhamdulillah, ini dulu diberidak asal dulu ya. Gila, anaknya juga mahasiswa saya, jadi saya hafal lagi. Serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia, supaya lebih semangat dari saya juga pasang-pasang dengan Pak Sekda, karena Pak Sekda ini sudah mengajukan untuk jargon ya, tapi sampai sekarang saya belum tahu apa gitu ya. Nah, tapi karena besok surat edaran Wali Kota sudah saya tandatangani, besok hari Kamis kita menggunakan baju Kamis Boys. Ya. Di Kamis Boys itu kita menggunakan baju boleh apa saja, tapi harus menggunakan bahan dari UMKM Kota Malang. Ya. Tapi nanti harus diperiksa benar nggak UMKM dari mana kan gitu ya. Mulai dari bawah sampai atas, jadi menggunakan jin yang produknya UMKM Kota Malang silakan. Jadi supaya tidak ada terlalu kesan formal, karena yang namanya boys itu kan apa saja monggo, tapi yang jelas catatannya harus dari UMKM Kota Malang. Jadi kalau menggunakan batik bebas pun nggak apa-apa ya Pak Sekda ya. Jadi nanti itu bisa menggunakan itu. Nah, begitu tidak boleh merek banget, nanti kita akan cek. Nanti Pak Kasatpol bawa ada semacam ini, alarmnya bunyi ya, makanya harus dari produk dalam negeri, tapi harus dari UMKM Kota Malang. Untuk itu semangatnya pun kita nanti. Dijelaskan oleh PJ Wali Kota Malang bahwa keberhasilan pembangunan manusia bertambah, salah satunya melalui peningkatan usia atau umur harapan hidup. Hal ini menambah frekuensi harapan hidup lansia. Untuk itu, dalam mempertahankan hal tersebut, Kota Malang sebagai kota ramah lansia terus melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Beberapa arahan dari Pak Presiden kemarin, karena kemarin kami 193 pejabat gubernur dan pejabat bupati dan pejabat wali kota seluruh Indonesia dikumpulkan langsung oleh Pak Presiden dan mendapatkan arahan langsung dari langsung 9 menteri kemarin itu ya. Dan itu mulai pagi sampai maghrib. Itu maghrib juga belum selesai. Kita lanjut aja, tapi kalau nggak ada diingatkan aja maghrib itu mungkin nggak selesai. Ya untungnya aja menteri yang terakhir itu menyampaikan terkait dengan penutup juga bisa selesaikan maghrib tersebut. Bapak sekalian hormati, keberhasilan pembangunan manusia berdampak salah satunya pada peningkatan usia atau umur harapan hidup.
Hal ini berkonsekuensi meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut atau lansia. Mempertahankan kondisi tersebut, cita-cita Kota Malang menuju kota ramah lansia memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai stakeholder, mulai dari perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi, serta organisasi masyarakat, di mana hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia yang menitikberatkan pada pemenuhan hak dasar lansia. Kota Malang saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah kota metropolitan kedua di Jawa Timur. Luas wilayah Kota Malang adalah 111,8 km persegi. Berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 846.126 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14%. Indeks pembangunan manusia Kota Malang pada tahun 2022 adalah 82,71 dan merupakan tertinggi kedua di Jawa Timur. Jika dilihat dari angka harapan hidup Kota Malang berada di angka 73,75 tahun, masih di atas 70 tahun ini. Hal ini berarti semakin besar angka harapan hidup di Kota Malang yang tentu saja merupakan bentuk keberhasilan dari program peningkatan kualitas kesehatan serta kondisivitas Kota Malang secara umum. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang adalah 98,98, angka cantik 98,98, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 425.229 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 420.897 jiwa. Jadi komposisinya lebih banyak sekitar 5.000 kurang lebih perempuan dibandingkan laki-laki yang ada di Kota Malang. Saya tidak menyimpulkan terkait banyak perempuannya, nanti khawatir saya nanti akan dipelesetkan. Yang jelas jumlah penduduk wanita di Kota Malang lebih banyak 5.000 daripada jumlah penduduk laki-laki di Kota Malang. Putih sudah buyang-buyu aja. Jika berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kota Malang lanjut usia di tahun 2022 sebanyak 110.166 jiwa atau 13% dari penduduk Kota Malang adalah lansia. Lansia laki-laki sebanyak 47.866 jiwa dan lansia perempuan 58.148 jiwa. Jadi kalau dilihat dari jumlah lansianya lebih banyak perempuan juga ya dibandingkan laki-laki. Ini malah hampir 9.000 ini ya selisihnya jumlah lansia yang ada di Kota Malang perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Malang sebesar 43,3, artinya dengan bertambahnya jumlah penduduk lansia maka tingkat ketergantungan pada penduduk usia produktif makin tinggi. Begitu juga proyeksi laju pertumbuhan jumlah lansia yang selalu bertambah setiap tahun. Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Malang untuk menjadikan Kota Malang semakin nyaman dan aman bagi lansia. Karena nyaman dan aman ini tentu akan sangat tergantung sekali pada kondisi. Karena kondisi demografi yang ada di Kota Malang ini merupakan bonus sendiri untuk lansia. Karena kalau saya dengar Kota Malang ini, saya kan orang Bareng, ya. Kalau ketemu dengan orang-orang mesti nanyakan, asli ini, oh Malang mana Bareng, ini biasanya orang Malang ini kan pejabat-pejabat yang setelah bekerja di Kota Malang selalu ingin pensiun di Kota Malang juga. Jadi mereka rata-rata tidak hanya menyebut bagaimana nyaman dan amannya lansia di Kota Malang, tapi memang kalau disebut sebagai kota pensiun juga berarti memang Malang ini merupakan satu daerah dengan kondisi demografi menjadi bonus untuk bisa ditinggali oleh warga lansia yang ada di Kota Malang ini. Dan tentunya ini merupakan menjadi satu
potensi sendiri bagi Kota Malang karena dengan jadi kota pensiun jadi otomatis layak dan nyaman ditinggali. Termasuk juga ini program dan kemarin juga ini juga kita Kabupaten Malang akan ada satu kawasan yang diperuntukkan untuk lansia. Kemudian ada rumah sakit yang khusus juga lansia. Dan di situ nanti akan dikembangkan semacam rumah model villa-villa yang khususkan untuk lansia yang disewakan. Jadi nanti mereka yang sakit itu tidak tinggal di rumah sakitnya, tapi tinggal di situ. Jadi mereka nyaman seperti tidak sakit dan ada hal apapun rumah sakit ada sedia. Itu kemarin Dr. Supri ya, kepala rumah sakit Tulungagung ya, kemarin sudah mencoba dan membebaskan lahannya sekitar 20 hektar. Lokasinya di Wakil ini bersebelah dengan Pak Camat Sugeng ini di situ. Lainnya berarti ada perhatian sendiri bagi lansia bahwa nanti hidup di Kota dan Kabupaten Malang ini akan terjamin ya, kehidupannya dan kesehatannya dan angka kehidupan hidupnya. Kota Malang sendiri saat ini telah bertransformasi sebagai sebuah kota metropolitan di Jawa Timur, di mana dari total jumlah penduduk Kota Malang, 13% merupakan warga berusia lanjut atau lansia. Sementara, angka harapan hidup di Kota Malang saat ini di tingkat 73,70% lebih. Yang bantuan hukum, kita sedang melakukan perda dan di dalamnya dari perda itu kita melakukan surat edaran wali kota yang terakhir, walaupun perdanya tahun 2015 ya, 15 ke 2015 ya, tapi ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah Kota Malang untuk bisa hadir. Kemudian dalam rangka penguatan kelembagaan antar perangkat daerah dan stakeholder, Wali Kota Malang nomor 26. Dengan angka harapan hidup yang cukup tinggi ini merupakan keberhasilan pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam proses pembangunan Kota Malang yang dimulai dari tahapan perencanaan. Pada 1991, tematik lansia pada Indonesia RKPD tahun 2024 besok terdapat 41 usulan dari kelompok lansia yang terakomodir dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2024 nanti. Walaupun jenis usulan yang terakomodir diantaranya adalah berarti kalau di tahun 2024 besok usulannya di tahun kemarin ya, Bu ya, sudah dapat menindaklanjuti dari Ibu Bapak di dalam bersama tematik yang khusus lansia tersebut. Yang nanti akan diakomodir di dalam APBD di tahun 2024 besok dalam penyusunan RKPD tahun 2024 adalah sekolah lanjut usia, kemudian ada layanan kependudukan jemput bola, ada pelatihan kewirausahaan lansia, sapor di urban farming, kemudian sertifikasi. PJ Wali Kota Malang berharap dengan rakor ini nantinya dapat menampung usulan-usulan dan memfasilitasi keinginan dari para lansia di Kota Malang. Dengan usulan dari lansia akan diwujudkan pada rencana pembangunan di tahun 2024 mendatang. Di tahun 2024 bulan November bulan ini nanti juga akan bisa memberikan satu usulan yang dapat kita realisasikan di tahun 2024. Bapak Ibu hadirin berbahagia, dalam program perwujudan Kota Malang ramah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yaitu penguatan kelembagaan Komda, lansia, Karang, Werda, dan forum lansia lainnya. Kemudian meningkatkan kapasitas dan peran aktif lansia. Kemudian selanjutnya memperkuat kemitraan pelayanan dan pemberdayaan lansia di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian yang keempat, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan lansia, dan terakhir perlindungan sosial bagi lansia dan infrastruktur ramah lansia. Jadi ada langkah strategis dalam rangka mewujudkan Kota Malang ramah lanjut usia. Sedangkan tantangan dalam mewujud Kota Malang ramah lansia adalah pemenuhan kelengkapan infrastruktur pendukung yang ramah lansia. Ini juga menjadi satu tantangan dan ini memang satu strategi tersendiri, karena infrastruktur pendukung untuk ramah lansia berbeda dengan infrastruktur pendukung untuk fasilitas umum lainnya yang untuk
Kemudian yang kedua, pemberdayaan ekonomi bagi lansia yang disesuaikan dengan kemampuan atau produktivitas lansia. Dan yang ketiga, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Dan ini memang bagi ibu bapak lansia ini memang sangat penting, karena biasanya setelah lansia apabila tidak kita memberikan kesibukan yang sesuai dengan usianya, maka pikirannya ini kadang-kala apalagi yang pensiunan ASN ada post power syndrome, dan itu tentu apabila ada kesibukan yang nanti ini akan kita fasilitasi juga akan bisa menambah semangat dari ibu bapak lansia agar dengan kesibukan yang tinggi sebelum pensiun misalkan itu, kemudian dari kesibukan yang lain, tentu juga akan bisa menambah gairah dan semangat, termasuk juga kesehatan, ya, karena masih berpikir positif, tidak ada pendidikan yang lain, jadi tidak ada pemikiran yang tidak. Nah, dengan ada kesibukan ini tentu harapan kami dengan ada kesibukan bisa menambah semangat untuk tetap beraktivitas walaupun dilanjut usia. Saya harapkan Kota Malang terus meningkatkan diri untuk menjadi kota yang ramah lansia, yaitu semua perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Malang harus bekerjasama dalam mewujudkan layanan lansia terintegrasi. Kuatkan komitmen untuk menjalankan program-program strategis kelanjutan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Seluruh hadirin serta rapat koordinasi, demikian kiranya dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu 1 November 2023, rapat koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Malang tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum saya tutup, ada pantun begini. Pergi ke hutan melihat rafflesia, melihatnya menggunakan lentera. Kota Malang, kota ramah lansia, untuk lansia lebih sehat dan sejahtera. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Sementara usai memberikan sambutan, PJ Wali Kota Malang juga secara resmi membuka rakor bersama Komda Lansia, di mana rakor tersebut menghadirkan beberapa pembicara dari DPRD Kota Malang. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kota Malang. Terima kasih dan mohon tepuk tangannya. Lansia, lansia, lansia. Apa kabar lansia? Terima kasih. Selesai sudah acara pembukaan rapat koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Malang. Ya, ini kan kita memfasilitasi keinginan-keinginan dari lansia, banyak dari lansia, karena memang mau tidak mau lansia ini juga sudah pengalaman. Tentu dengan kita fasilitasi ini banyak hal yang akan kita dapatkan dari lansia. Nah, dari lansia tersebut sudah beberapa ada usulan ya, yang akan kita fasilitasi dan masuk dalam di RKPD 2024 ini. Ada berbagai macam, dan kalau nggak salah ada 7 atau 8 usulan yang akan kita fasilitasi. Nah, ini memang kita orangkan. Nah, tadi saya sampaikan tadi, kita kalau dengan melihat dari yang sudah dilakukan oleh mereka, itu juga akan memberikan manfaat pada kita. Kan ada peribahasa juga, jangan sungkan-sungkan kita bertanya kepada orang tua, orang yang pengalaman. Nah, salah satunya seperti lansia. Dan ini bagus ya, terkait dengan urusan matematik kita melibatkan lansia, karena ini tidak mudah ya untuk bisa melibatkan lansia untuk bisa memberikan di sisa-sisa umurnya untuk pembangunan Kota Malang.
yang paling penting apa Pak? Kesehatan atau? Nah, memang kan terkait dengan ini kan kalau dilihat dari beberapa usulan, mereka mengharapkan bahwa setelah lansia ini ada hal kesibukan yang bisa memberikan warna dan semangat bagi mereka. Ya salah satu ada sekolah lansia. Mereka berinteraksi sendiri. Antar lansia berinteraksi itu kan ada semangat sendiri dan dia kan lebih sehat. Kalau dia sendiri dia akan lebih sakit. Ya. Ada sekolah unggulan itu, kemudian sarana prasarana, kemudian juga terkait dengan infrastruktur lansia itu memang kita berikan agar mereka tetap merasa bahwa setelah selesai kan mereka kalau bisa selesai ada post policy terus. Nah ini mereka tetap kita berikan ruang, kita berikan aktivitas, kita berikan juga sedikit pemikiran untuk bisa memberikan untuk pembangunan yang ada di Kota. Jadi mereka lebih semangat. Sudah 93 harapan kita 73. Mudah-mudahan dengan adanya Kota Malang yang aman, nyaman, kemudian perhatian pada lansia bisa menambah angka harapan itu. UMKM. Kemarin pada saat berapa kali saya dekat dengan ekonomi kreatif itu kan kita serius jalan dengan memajukan UMKM. Sekarang kalau kita ekonomi kreatif UMKM ini selalu kita berikan kepada mereka yang ada di luar Kota Malang, kita sendiri seharusnya kita sendiri yang harus bisa menggunakan dan memuatkan UMKM Kota Malang. Nah, untuk itu di Kamis Boys besok itu saya minta kepada seluruh ASN yang ada di Kota Malang menggunakan semua produk UMKM, baik batik atau apa terserah. Ya, jangan produk luar negeri atau lagi produk di luar UMKM Kota Malang. Harapannya memang dengan ini ada semangat UMKM Kota Malang ini walaupun saat ini sudah baik ya, tapi kita bisa merasakan dan juga kita memberikan ruang kesempatan kepada UMKM Kota Malang untuk bisa kita gunakan sendiri dan dijual di luar Kota Malang. Kan kalau kita jual terus di luar Kota Malang dengan online dan lain-lain, tapi kita sendiri belum bisa merasakan dan memanfaatkan dari UMKM. Dan di Kamis besok kita minta seluruh UMKM, seluruh ASN Kota Malang menggunakan baju produk UMKM, bisa jin dan lain-lain. Itu yang pertama kita UMKM. Yang kedua, kita memberikan tidak ada sekat antara pejabat ASN dengan warga. Kalau kita menggunakan seragam dan lain-lain, ya dinas menggunakan seragam kaki, kemudian itu sepertinya tidak ada sekat. Kalau udah begini kita berbaur, kita merasa bahwa kita menjadi satu dan mereka juga tidak, masyarakat pertama juga tidak sungkan untuk bisa berkonsultasi atau juga meminta layanan pada masyarakat karena memang tidak menggunakan seragam. Dan kalau kita menggunakan seragam katanya ada sekat antara orang yang melayani dan dilayani. Tapi kalau dengan menggunakan pakaian, apalagi ini khasnya Kota Malang dan Kota Malang, mudah-mudahan mereka yang minta dilayani tidak ada sekat lagi, tidak sungkan-sungkan lagi untuk bisa minta pelayanan kepada ASN yang ada di Kota Malang. Sekolah-sekolahan nanti dengan kan saya harapkan juga sekolah-sekolah. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.